Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Usaha Hobi. Video kali ini membahas proses penggantian filter pasir pada saringan air sumur bor. Ini air yang berasal dari sumur bor yang saya siapkan untuk memberi minum pada burung puyuh peliharaan saya. Kebanyakan air yang berasal dari sumur bor ketika baru ditimba dari sumur terlihat jernih, tetapi setelah diendapkan atau didiamkan beberapa jam air menjadi keruh dan bau. Itu diakibatkan oleh kandungan zat besi dan mangan yang terlarut dalam air, dan ketika ditimba zat tersebut akan teroksidasi dengan udara luar. Maka untuk menggunakan air yang mengandung zat tersebut, maka harus terlebih dahulu digunakan saringan seperti ini. Tidak perlu yang mewah-mewah, cukup menggunakan peralatan seadanya dengan bahan filter yang bisa diambil langsung dari alam tanpa harus membeli. Seperti inilah saringan air pada sumur bor yang saya gunakan selama ini, dan bisa digunakan untuk mandi dan mencuci serta memberi minum untuk burung puyuh. Bisa dilihat air yang dihasilkan dari sumur bor ini cukup jernih dan akan tetap jernih meskipun diendapkan selama beberapa jam, bahkan beberapa hari, dikarenakan air ini sudah melewati saringan yang saya perlihatkan sebelumnya. Ini airnya sudah tampak kuning karena sudah saya beri vitamin berupa X-stimulan. Berikut adalah proses penggantian pasir pada saringan air sumur bor, yaitu pertama kali dengan cara membuka penutup saringan ini dengan bahan yang terbuat dari besi, karena penutup ini sangat ngepres sekali sehingga cukup baik untuk menahan terjangan air yang berasal dari pompa air yang berasal dari sumur. Sekarang penutupnya sudah berhasil saya buka, dan bisa dilihat pasir yang bagian paling atas itu warnanya sudah berubah seperti warna karat, dan ini pasir ini sudah sangat lama sekali, sekitar 6 bulan saya gunakan, tetapi sebelumnya tidak saya ganti, hanya saya bilas saja setiap 1 bulan sekali. Sekarang pasir ini sudah layaknya diganti dengan yang baru. Pasir ini jika digunakan cukup lama seperti yang saya gunakan ini sekitar 6 bulan, pasir ini sudah jenuh untuk menyerap kandungan zat besi yang terkandung di dalam air. Sekarang saringannya sudah saya pindahkan ke bawah karena pasirnya sudah sisa sedikit, jadi sudah ringan untuk diangkat. Seharusnya penggantian pasir ini dilakukan setiap 1-2 bulan sekali. Tetapi berhubung untuk mencari pasirnya cukup jauh, maka saya hanya menggantinya setiap 6 bulan sekali. Tetapi setiap 1 bulan pasirnya perlu dibilas sehingga air yang dikeluarkan akan menjadi lebih lancar, dan air yang dihasilkan dari saringan akan menjadi jernih kembali. Ini lapisan pemisah berupa kain tipis. Tepat di bawah pasir ada lapisan hijau, tetapi di antara hijau dan pasir saya lapisi dengan kain tipis supaya pasir tidak meresap atau menyatu dengan ijuk. Tetapi jika tidak punya ijuk atau kesulitan mencari ijuk, tidak perlu menggunakan ijuk.
Tepat di bawah ijuk diisi dengan batu kerikil. Batu kerikilnya bisa batu apa saja. Di sini saya hanya menggunakan pecahan batu bata merah. Bilas batu kerikilnya dengan menggunakan air bersih sehingga air yang keluar dari saringan nanti tidak tersumbat. Fungsi dari batu kerikil ini adalah tempat penampungan air sebelum keluar dari saringan ini. Bilas juga ijuk dengan menggunakan air bersih, tidak usah terlalu bersih, karena jika terlalu bersih itu sepertinya kurang bagus juga untuk menyaring air. Tempatkan ijuk pada posisinya semula, yaitu tepat di atas batu kerikil. Juga bilas kain pemisah antara ijuk dan pasirnya supaya pasir tidak bercampur dengan ijuk. Tempatkan kain tipis ini pada posisinya semula seperti ini. Dan akhirnya bahan utama dari filter saringan sumur bor ini yaitu pasir sungai yang halus siap dimasukkan. Inilah warna pasir sungai yang saya gunakan, berwarna abu-abu. Pasir ini sering digunakan untuk membangun bangunan baik berupa rumah atau sebagainya. Tetapi saya menggunakan pasir sungai yang halus. Sedangkan untuk membangun bangunan berupa rumah biasanya orang menggunakan pasir sungai yang agak kasar. Pasir ini langsung saya ambil dari Sungai Ogan, yaitu sungai yang letaknya berada di Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan salah satu anak dari Sungai Musi. Jadi pasir ini saya gunakan sebagai filter saringan sumur bor. Setelah saringan diisi pasir sebanyak separuh, lalu tempatkan saringannya pada posisi semula, lalu tambahkan pasir berikutnya sampai penuh. Sebelumnya saya juga tidak tahu jika pasir sungai ini mampu untuk menyerap zat besi yang terlarut pada air sumur bor yang mengandung zat besi. Saya hanya coba-coba saja, tetapi ternyata hasilnya sangat mengejutkan. Air yang dikeluarkan dari saringan ini yang disuplai dari, maksud saya disuplai langsung dari mesin dan masuk ke saringan ini, dan keluarannya bisa langsung digunakan untuk mencuci, mandi, dan digunakan untuk memberi minum pada burung puyuh peliharaan saya. Tutupnya saya pasang kembali dan tidak perlu dilem karena suatu saat tutup ini perlu dibuka kembali. Air hasil saringan yang pertama kali setelah penggantian bahan filter atau pembilasan bahan filter itu harus dibuang terlebih dahulu, karena air yang pertama kali ini sangat keruh sekali, dan tunggu beberapa menit kemudian baru air akan menjadi jernih dan siap digunakan. Dan setelah menunggu sekitar 10-15 menit kemudian, air keluaran dari saringan ini sudah mulai jernih dan siap digunakan untuk mencuci, mandi, dan memberi minum pada hewan ternak. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.